sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan menayangkan video hasil pembelajaran yang saya lakukan dengan peserta didik saya yang pada saat ini masih dalam instruksi agar peserta didik untuk belajar di rumah. Sehingga kami sebagai tenaga pendidik tetap harus memberikan pembelajaran dengan melalui proses daring. Yang pada kesempatan kali ini kami gunakan aplikasi video konferensi Zoom untuk mata pelajaran saya, yaitu IPA dengan pokok bahasan sistem ekspresi pada manusia. Penasaran seperti apa? Mari kita saksikan bersama. Oke, melanjutkan pembelajaran di kemarin yang sudah kita pelajari. Kemarin kita sudah masuk di bab yang keempat untuk materi kita di kelas 8, yaitu untuk sistem ekspresi. Sistem ekspresi pada manusia. Yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu kulit dan hati. Ya. Untuk yang kemarin kita sudah membahas tentang ginjal dan paru-paru. Oke, semuanya disiapkan buku catatan dan buku paketnya juga. Ini hasil ulangan kalian yang di Google Form tentang sistem peredaran darah. Ya. Jadi meskipun pembelajarannya secara daring, yaitu dalam jaringan, kita menggunakan yang kita bisa dan yang kita punya. Untuk yang KD yang ketiga kemarin, sistem peredaran darah, Ibu unggah video pembelajaran Ibu di YouTube, kalian menontonnya, kemudian kalian mengerjakan soal-soalnya. Ya, nah, setelah Ibu lihat hasilnya, Ibu download hasilnya, alhamdulillah ya sedikit yang nilainya masih di bawah KKM, yaitu KKM-nya 78. Ini ada yang bergabung lagi tapi masih belum ada nama aslinya. Oke, ini untuk menyemangati kalian saja ya. Untuk, ini masih belum nih Bu. Ini kurang satu orang, kurang 2 orang. Ya. Ini nilainya ya, ini Sultan ngerjakan 2 kali. Itu Alil sudah, Alil Kuroni kemarin itu dapat 75. Jadi Akil yang belum, Akil di sini Akil juga belum join ya.
akil yang masih belum punya nilai. Itu yang nilainya masih di bawah 78, ya nanti Ibu kirim soal remedinya. Insya Allah tidak banyak beda dengan yang soal yang sudah kalian kerjakan di Google Form itu. Oke, jadi ini untuk menyemangati, semoga nanti dengan pembelajaran dengan video conference seperti ini, kalian kan bisa bertanya jawab langsung dengan Ibu, jadi Ibu harapkan nilainya bisa lebih baik dari nilai yang penilaian harian ketiga tentang sistem peredaran darah ini. Itu agak lama ini. Sambil lalu sebelum nanti soal penilaian tentang sistem ekresi Ibu berikan lewat Google Form lagi, sambil lalu kalian browsing atau kalian cari baca-baca di literatur yang lain ya. Itu nanti nama channel Ibu, Toy Guru IPA, yang nanti video dari hasil pembelajaran yang video ini ya, dengan aplikasi Zoom ini yang akan Ibu unggah ke YouTube. Jadi bukan yang nama yang tadi. Oke, yang kemarin kita sudah sampai pada ginjal. Oke, partisipasinya sudah. Ya, ulangi lagi sistem ekresi. Jadi ini kumpulan dari beberapa organ yang melakukan tugasnya, yaitu untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang sudah tidak dipakai lagi di dalam tubuh dari hasil metabolisme kerja sel-sel tubuh. Karena Ibu ulangi lagi kemarin, jika tidak dikeluarkan ini akan bisa berbahaya atau bisa berakibat fatal, yaitu bisa mengakibatkan kematian. Nah, untuk yang alat ya, karena disebut dengan sistem, maka dia tersusun dari beberapa alat yang sudah disebutkan kemarin. Yang pertama ginjal, yang kedua kulit, yang ketiga paru-paru, dan yang keempat hati. Yang waktu pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang ginjal.
Jadi hari ini kita akan membahas tentang kulit dan hati. Oke, sebelum Ibu masuk ke materi yang akan kita bahas ini, Ibu ingatkan kembali pelajaran yang sudah kalian oleh yang kemarin. Oke. Sinyalnya megap-megap. Oke, masuk sini lagi ya. Nah, di sini. Ini nama channel Ibu di YouTube yang nanti akan Ibu unggah pembelajaran kita mulai dari yang kemarin sampai hari ini. Jadi Ibu ulangi lagi, kemarin sudah sampai di ginjal. Nah, sekarang yang akan kita bahas tentang kulit dan hati. Ya. Ibu ingatkan kembali yang kemarin, masih ingat apa sudah lupa bagian-bagian dari ginjal? Silakan satu orang. Langsung mic-nya di on kan? Saya, Bu. Oke, Dayat. Ginjal, Oke. ureter, Ah, kantong kemih, hmm. uretra. Ada yang komplain bagian-bagian struktur dari ginjal. Oh, bagian-bagian. Ya. Oke, siapa yang tadi? Saya, Bu. Oke, Sir. Silakan. Tersusun dari ginjal bagian luar atau kulit ginjal Ya, atau korteks, sumsum ginjal atau mendula, dan yang terakhir rongga ginjal pelvis. oke. Rong Atau disebut apa? Yang rongga ginjal nama lainnya apa? Masih dicari. pelvis. Iya. Untuk yang disebut oleh Dayat itu adalah saluran perjalanan urin mulai dari ginjal sampai keluar ya, dari ginjal kemudian ureter, kemudian kandung kemih, terakhir ke uretra. Oke, nah, jadi meskipun Dayat menjawab seperti itu, tetap ada nilai yang akan Ibu kasih, ini daftar nilai kalian. Kemudian tahap-tahap pembentukan urin ya di ginjal. Fungsi utama ginjal yang kemarin untuk menyaring darah ya. Setelah darah tersaring maka akan terbentuklah urin yang harus dikeluarkan. Tahap-tahap pembentukan urin menyebutkan tahap-tahapnya saja. Untuk penjelasannya kemarin sudah kita jelaskan secara detail beserta dengan jalannya urin di bagian-bagian ginjal yang lebih kompleks. Tahapannya saja disebutkan. Saya, Bu. Ya. Siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Faira. Filtrasi, Oke. reabsorpsi, Terus yang ketiga augmentasi. Oke, terus ya. Nah, meskipun Faira yang kemarin kan belum bisa join ya, tapi bisa mengikuti, langsung bisa mengikuti karena insya Allah sudah bisa belajar. Ini cuacanya mendung, jadi ibuan pakai itu, sinyalnya tidak begitu kuat. Oke, tadi sudah disebut oleh Faira untuk ya
tahapan-tahapan atau proses-proses pembentukan urin ada 3 tahap. Yang pertama tahap penyerapan atau penyaringan, yaitu filtrasi, kemudian reabsorpsi, penyerapan zat-zat yang masih diperlukan lagi oleh tubuh, dan yang terakhir tahapan penambahan zat-zat yang memang harus dikeluarkan dari tubuh melalui urin itu, atau disebut dengan tahap augmentasi. Oke, sekarang organ pengeluaran yang berikutnya. Ini ya, kulit. Tampilannya seperti ini. Terlihat jelas? Tolong satu responden menjawab. Satu siswa menjawab tampilan kulit. Ya, kelihatan, Bu. Oke. Ya. Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Oke, ini baru datang. Alhamdulillah. Ini siapa ini? Bagus. Selamat bergabung, Bagus. Ini ada yang namanya IPA. Belum nama aslinya yang ditulis. Oke. Oke, seperti ini kulit. Seperti kue bolu, kue brownies. Oke. Ya. Yang utama, fungsi utama dari kulit, dia mengeluarkan zat sisa yang berupa keringat. Kemudian bagian-bagian dari kulit ini ada lapisan yang paling luar, di sini disebut lapisan epidermis, sama dengan yang di tumbuhan, ya, lapisan yang paling luar itu disebut jaringan epidermis. Kemudian yang di sini lapisan setelah epidermis itu lapisan dermis. Nah, lapisan dermis. Dan lapisan yang paling bawah ini yang seperti kuning-kuning ini adalah lemak, ya, atau disebut dengan jaringan ikat bawah kulit. Jadi ada 3 lapisan di situ. Ya, secara garis besar, lapisan yang pertama epidermis, kemudian dermis, dan yang ini ada yang menyebutnya lapisan hipodermis, ada juga yang menyebutnya lapisan subkutan, ya, atau ada yang menyebutnya lapisan atau jaringan ikat bawah kulit yang diisi oleh lemak. Nah, kemudian kalian lihat ini ada yang warna biru, warna merah, kan kita sudah memperoleh di materi tentang sistem peredaran darah. Kalau yang warnanya merah ini berarti dia pembuluh apa? Ada yang bisa menjawab? Oke, Faira. Ya. Allahumma. Faira, ini yang warna biru, yang warna merah dulu. Ini pembuluh Yang darah. warna merah, arteri. Iya. Oke. Yang warna biru? Yang warna biru? Vena. Vena. Oke, ya. Jadi masih berhubungan dengan materi yang sebelumnya. Apalagi masih satu materi. Yang jelas materi yang sebelumnya dengan yang akan kita bahas itu runtun, masih ada hubungannya. Dengan mapel lain pun seperti itu, ya. Jadi multi ilmu. Jadi satu ilmu dengan yang lainnya masih ada kaitannya. Ya. Oke, ini adalah pembuluh-pembuluh darah. Yang tadi yang merah dia pembuluh arteri atau pembuluh nadi yang membawa darah dari jantung untuk disampaikan ke kulit ini agar kulit ini tetap beraktivitas hidup, yaitu dengan menyerap oksigen. Ya. Setelah oksigennya diserap oleh kulit ini agar dia sel-selnya tetap beregenerasi, maka
Hasil dari aktivitas sel di kulit ini dia berupa karbon dioksida, itu harus dibawa pulang kembali lagi ke jantung. Ke jantung yang bagian kanan, yang serambi kanan, untuk dipompa lagi nanti kembali ke paru-paru. Kemudian di lapisan epidermis di sini, di sini ya, jadi lapisan yang paling luar di sini ada apa saja? Yang di bagian dermis ini juga ada apa saja, Bu? Ini kok ada yang seperti ini ya? Nah, ini nanti kita jelaskan di bagian-bagian kulitnya. Seperti ini apa, Bu? Ini dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini rambut. Jadi yang kita katakan di sini bukan bulu ya. Kalau yang ada di kulit kita itu rambut. Kalau bulu itu yang di burung itu disebut penutup tubuhnya adalah bulu. Kalau kita yang di sini rambut. Kemudian ada juga pori-pori ini untuk keluarnya keringat nanti ya. Kemudian nanti ada juga kelenjar minyak, sehingga kulit kita kalau dia sehat, ya, jadi tidak akan kering, jadi tetap akan terlihat lembab. Di sini struktur kulit. Kulit merupakan salah satu alat ekskresi yang diperlukan tubuh untuk mengeluarkan air, garam, dan urea dari dalam tubuh berupa keringat. Ya. Jadi zat yang dikeluarkan oleh kulit yaitu berupa keringat. Kalau yang kemarin yang dikeluarkan oleh urin itu berupa yang dikeluarkan oleh ginjal itu berupa urin. Kalau yang dikeluarkan oleh kulit itu berupa keringat. Ya. Kemudian ekskresi melalui kulit sangat berhubungan dengan suhu dan kegiatan yang ini masalah di jaringan ya. Jadi kendalanya kalau pembelajaran namanya juga daring ya, pembelajaran dalam jaringan ya. Kendalanya ya di sinyal, kemudian juga di perangkat IT kita juga seperti itu. Oke, tadi sudah sampai sini ya. Jadi yang dikeluarkan oleh kulit itu berupa keringat yang mengandung campuran air, garam, dan urea. Jadi sedikit-sedikit asin ya. Kalau nggak percaya kalian icip, kalian tulis ya. Kemudian ini ya ekskresi keringat ya melalui kulit ini berhubungan dengan suhu dan kegiatan yang kita lakukan. Misalnya seperti sekarang ini suhunya lagi dingin ya, sejuk. Jadi yang dikeluarkan oleh kulit keringat dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan ketika suasana pas saat kalian upacara. Ya, terik matahari, cuacanya cerah, maka kulit kita akan mengeluarkan keringat dalam jumlah yang lebih banyak. Dan dipengaruhi juga oleh kegiatan. Kalau kegiatan kita pembelajarannya seperti ini, ya, stay at home, ada di rumah, dibandingkan kalian aktivitasnya misalnya mengikuti pembelajarannya Bapak Hendri olahraga, kan ada di lapangan, langsung mendapatkan terik matahari juga, aktivitasnya juga fisiknya agak keras ya, mungkin salto atau bagaimana, sehingga pengeluaran keringat juga dipengaruhi oleh kegiatan atau aktivitas tubuh. Kemudian bagian yang berfungsi sebagai alat ekskresi yaitu kelenjar keringat. Nah, ini silahkan dicatat. Tadi ada di bagian mana kelenjar keringat yang sudah Ibu tunjukkan di bagian-bagian
kulit tadi. Jadi bisa kalian tunjukkan nanti di bagian-bagian penyusun kulit. Kemudian ini sudah dijelaskan ya, letak dari kelenjar keringat itu ada di lapisan dermis. Jadi yang di lapisan kedua tadi ya. Kulit manusia terdiri dari dua bagian, secara garis besar dua dulu, baru yang di bawah dermis itu ada yang lapisan yang paling bawah tadi, lapisan subkutan atau disebut dengan lapisan jaringan ikat bawah kulit. Jadi ini bisa ditambahkan, di literatur lain ada yang mengatakan ada 3. Kalau ini secara garis besarnya 2 dulu, kemudian yang di bawahnya dermis ada lapisan jaringan ikat bawah kulit atau jaringan subkutan atau yang diisi dengan jaringan lemak. Ya, ini tadi di lapisan epidermis. Ini Sir meninggalkan meeting. Oke, selamat datang lagi. Oke, lapisan yang pertama dulu, yang epidermis, ini terdiri dari 2 lapisan. Silakan, ini yang perlu kalian tekankan. Di epidermis ini ada lapisan ya tanduk dan lapisan malepigi. Oke, ya. Kembali ke sini dulu. Oke, di lapisan epidermis tadi ada 2 lapisan, lapisan tanduk dan lapisan malepigi. Lapisan tanduk, nama lainnya stratum corneum. Ya. Pada lapisan tanduk ini merupakan lapisan kulit mati yang dapat mengelupas dan digantikan oleh sel-sel baru. Sedangkan lapisan malepigi ini terdiri atas lapisan spinosum dan germinativum. Nah, yang di sini kita lihat di lapisan epidermis, ya, di lapisan epidermis di sini, nah, ya, kita lihat ini tidak ada pembuluh darah. Ini pembuluh darah dia hanya sampai di lapisan dermis. Sehingga ketika lapisan epidermis kita yang terdiri dari tadi ya zat tanduk dan malepigi tadi kan ada sel-sel yang mati kemudian mengelupas. Kalau mengelupas ada kulit yang mengelupas tapi tidak mengeluarkan darah,
Ya karena pembuluh darah kita itu tidak sampai di lapisan epidermis, dia hanya di dermis. Ketika kalau luka kalian terkena benda-benda yang tajam dan kasar, misalnya tidak sampai ke lapisan dermis, dia tidak akan mengeluarkan darah. Nah, kalau sudah sampai ke dermis, maka dia yang akan mengeluarkan darah. Jadi kembali lagi ke yang di sini. Nah, yang lapisan, jadi kata kunci dari lapisan epidermis terdiri dari dua lapisan, lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Nah, untuk yang di lapisan tanduk ini terdapat lapisan-lapisan kulit mati yang dapat mengelupas dan digantikan oleh sel-sel yang baru. Tadi yang dibahas masih keterangan dari lapisan epidermis. Tadi yang ini ya, di lapisan Malpighi terdiri atas lapisan spinosum dan germinativum. Itu apa? Ini penjelasannya ya. Lapisan spinosum berfungsi menahan gesekan dari luar. Lapisan germinativum mengandung sel-sel yang aktif membelah diri, menggantikan lapisan sel-sel pada stratum corneum tadi. Ya, tadi yang di lapisan yang atas, jika sel-selnya sudah mati, maka yang akan menggantikan itu di lapisan yang di sini. Ya, yang lapisan germinativum. Sehingga tadi yang sel-sel mati di lapisan epidermis yang di lapisan tanduknya tadi akan tergantikan, sehingga sel-sel kita tetap beregenerasi. Kemudian di lapisan Malpighi, ya, di lapisan Malpighi ini terdapat zat warna kulit, zat pigmen kulit kita, yaitu melanin. Ya, jika pigmen melanin terlalu banyak, ini akan menyebabkan warna kulit seseorang menjadi gelap. Ya, jadi ketika misalnya kalian memakai banyak zat-zat pemutih, nah itu mengikis lapisan melanin yang di lapisan Malpighi ini, sehingga apa, warnanya akan menjadi lebih cerah, lebih lebih putih. Tapi apa, ya memang kelihatannya mungkin lebih segar secara tampilan fisik, tapi akan membahayakan diri kita sendiri. Karena fungsi dari melanin ini, dia bisa menangkal, melindungi kita dari radiasi ultraviolet yang dipancarkan oleh radiasi matahari. Sehingga kalau lapisan melanin kita banyak terkikis dengan menggunakan kosmetik-kosmetik yang ingin kita tampil lebih putih, lebih cerah, nah ini ya sisi positifnya mungkin kalian terlihat lebih bersih, lebih putih, lebih kinclong, glowing. Nah, tapi di sisi lain mungkin kalian nanti dalam jangka waktu yang lama kalian tidak akan peka dengan berada di bawah sinar matahari langsung. Jadi saran ibu, apapun yang dikaruniakan oleh Allah ya kita jaga sebaik mungkin. Tidak usah kita terlalu membuat diri kita itu berbeda dengan tampilan aslinya. Oke, itu di lapisan yang epidermis ya. Sekarang lapisan yang kedua. Lapisan yang kedua. Di sini ini banyak sekali ya. Oke, yang dilapiskan kedua di sini yaitu lapisan dermis. Pada bagian dermis ini terdapat, nah ini tadi yang lebih banyak bagian-bagiannya itu yang di lapisan dermis.
Ya. Pada bagian dermis terdapat pembuluh darah. Jadi lapisan yang sudah di bawahnya lapisan tadi yang pertama ya lapisan epidermis. Atau ada yang menyebutnya kulit ari, yang mungkin di SD-nya seperti itu. Kemudian akar rambut, di sini juga terdapat di bagian dermis, ada ujung saraf, kemudian kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Kelenjar keringat menjadi aktif saat suhu panas. Di sini ya, hal ini menyebabkan keringat keluar ke permukaan kulit dengan cara penguapan. Penguapan ini mengakibatkan suhu di permukaan kulit turun. Sebaliknya, pada suhu lingkungan yang rendah atau dingin, maka kelenjar keringat tidak aktif dan pembuluh kapiler di kulit akan menyempit. Nah, ini antara kulit dengan ginjal ini ada korelasi, bukan apa, semacam kerjasama. Jika suhu udara yang cerah atau yang panas, maka yang lebih proaktif mengeluarkan zat sisa itu yang kulit. Tapi kalau suasana dingin, yang lebih aktif mengeluarkan zat sisa adalah yang ginjal, yaitu mengeluarkan urin. Biasanya kalau sudah dingin-dingin kalian lebih banyak pergi ke kamar kecil ya untuk membuang urin. Kalau suasana panas, nah, kalian banyak pegang kipas, AC-nya dinyalakan karena tubuh kita yang mengeluarkan zat sisa yang lebih proaktif adalah yang kulit. Ya, tadi ya, pada kondisi seperti ini darah tidak membuang air dan sisa metabolisme yang menyebabkan penguapan sangat berkurang. Hal ini menyebabkan suhu tubuh tetap dan tubuh tidak mengalami kedinginan. Jadi kalau pada suasana dingin yang tadi, keringatnya tidak mengeluarkan terlalu banyak agar tetap terjaga keseimbangan tubuh di dalam tubuh kita dengan udara di luar tubuh. Kemudian keluarnya keringat dikontrol oleh hipotalamus. Nah, ini semacam kelenjar hormon yang ada letaknya di otak ya. Kemudian di bawah dermis sebenarnya terdapat jaringan ikat bawah kulit yang memiliki batas yang tidak jelas. Di lapisan ini terdapat lemak. Nah, ini yang sering ditanyakan nanti ya. Jadi di bawah lapisan dermis, jadi boleh kalian mengatakan secara umum ada dua dulu lapisan kulit ya, lapisan epidermis dan lapisan dermis. Nah, di bawah dermis ini masih ada lapisan lagi yang tidak ada batasan yang jelas, yaitu disebut lapisan subkutan atau disebut lapisan jaringan ikat bawah kulit yang berisinya lemak. Fungsinya apa? Yaitu berfungsi sebagai cadangan makanan. Lemak berfungsi untuk menahan panas tubuh dan melindungi tubuh terhadap benturan luar. Ya, jadi melindungi bagian tubuh yang bagian dalam terhadap benturan luar. Jadi kalau yang agak posturnya agak ya gemuk lah, nah ibu katakan bongsor gemuk, jadi lapisan lemaknya yang lebih banyak. Ya. Kita ambil contoh misalnya antara ibu dengan anaknya ibu misalnya ya, kan lebih kurus posturnya, jadi lapisan lemaknya lebih banyak ibu. Jadi misalnya pada saat suasana dingin hujan, yang lebih merasa kedinginan yang anaknya ibu, yang lebih kurus dari ibu. Karena apa? Lemak ini berfungsi sebagai isolator panas. Jadi panas tubuh itu tidak mudah keluar ke lingkungan. Antara Rahmat dengan Mas Iqmal. Nah, kira-kira kalau suhu udara hujan ya, yang lebih kumekil kedinginan itu
Kira-kira siapa? Rahmat. Ya? Rahmat. Rahmat. Oke. Rahmat. Oke, ya. Yang Iqmal malah suap ya. Karena panas tubuhnya sulit keluar ke lingkungan. Karena apa? Ditahan oleh lapisan lemak ini. Jadi lapisan lemak sebagai isolator. Jadi isolator kan bahan yang tidak bisa menghantarkan panas. Jadi jika lemaknya semakin banyak, maka isolatornya semakin tebal, semakin sulit panas tubuh itu keluar ke lingkungan. Gitu. Kemudian sebagai cadangan makanan, misalnya tersekap, ya tersekap 2 hari di dalam, misalnya dalam kamar yang tiba-tiba terkunci secara otomatis antara Iqmal dengan Mehmet, dan tidak membawa bekal apapun. Kira-kira yang sudah tepar duluan siapa? Iqmal. Analisisnya kenapa? Kenapa kok bisa Iqmal? Karena Iqmal itu memiliki Karena lemak yang berfungsi. Iya, yang lemaknya. antara Rahmat dengan Iqmal, ya, ketika tersekap di ruangan yang tidak ada bahan makanannya selama 2 hari, kira-kira yang tepar itu ya, yang pingsan. Yang pingsan duluan itu siapa? Oh, Rahmat. Rahmat, Bu. Oh ya, berarti pertanyaan Ibu tadi belum dipahami maksudnya. Oke. Nah, Iya, jawaban yang artinya terakhir yang tepar itu. betul. Iya, tepar itu pingsan apa? Ya, jadi jawaban yang terakhir yang analisisnya benar berhubungan dengan lemak. Kondisi kandungan lemak yang di tubuh kita juga semakin banyak, maka dia untuk menyimpan cadangan makanan itu semakin banyak. Sehingga misalnya 1 hari kita lupa tidak mengkonsumsi makanan, maka di jaringan lemak ini dia akan mengubah lemaknya menjadi energi atau tenaga sehingga bisa melaksanakan aktivitas tubuh. Hati. Ini bentuknya hati ya. Jadi bukan yang seperti ini. Ya, kalau yang seperti ini apa? Bentuknya siapa? Kalau yang bentuknya seperti ini heart, itu bentuk dari jantung. Heart itu jantung. Nah, kalau hati ini hepar ya. Jadi nama lain dari hati ini hepar. Ya. Kemudian untuk yang kulit, jadi prosesnya tadi ya, gambaran seperti ini. Jadi nanti Ibu minta kalian browsing di internet lapisan-lapisan penyusun kulit ya. Bisa yang lebih jelas kalian dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian bisa kalian gambar dengan tulis tangan. Ya, setelah kalian browsing, kalian download gambarnya di HP kalian ya. Kalian gambar di HVS. Ya. Kemudian tentukan bagian-bagiannya. Seperti ini. Ini di layarnya Ibu ada coret-coretan ini. Ada, terlihat di kalian. Iya, Bu. Oke. Ini dari mic-nya ya. Ya, jadi dijelaskan mana yang tadi ya, yang ini akar rambutnya ya, akar rambutnya. Kemudian ya, yang ini yang di bagian sini. Nih ada seperti lungker-lungkernya ini ya. Nah, yang di sini seperti apa? Bunga-bunga. Nah, ini nanti lebih jelas lagi kalian ya.
ini layarnya tiba-tiba ada coret-coretan ini, seperti anaknya ibu main. Nggak bisa dihilangkan ini. Oke. Nah, ini tanda love. Ya, yang ini bagian pori-pori, yang ini rambutnya. Kemudian ya, ini saraf-saraf ya. Jadi kulit ini kan selain sebagai organ ekskresi, dia juga berfungsi sebagai alat indera ya. Indera itu apa? Dia menanggapi rangsangan dari luar ya, kemudian ditanggapi dengan adanya gerakan. Jadi kulit kita itu peka sekali dengan rangsangan yang berupa sentuhan, tekanan ya, kemudian suhu ya, bisa suhu panas, dingin ya. Jika kalian misalnya megang sotil yang tidak ada pegangan isolatornya, misal sotilnya panas, kalian pegang, tiba-tiba megang kan enggak dipegang terus kan, langsung spontan seperti ini ya. Kenapa? Di kulit kita terdapat ujung-ujung saraf yang sangat peka terhadap rangsangan dari luar ya. Gitu. Ya, ini hair follicle ini ya. Ini akar rambut ya, hair root. Ya, ini apa ini ya? Ini pembuluh darah. Tadi sudah dijelaskan oleh Faira ya. Ya, ini yang bagian kuning-kuningnya ini yang tadi lapisan lemaknya. Ya, ini yang kelenjar ya, kelenjar keringatnya ini yang seperti lungker-lungker ini ya. Nanti dia akan keluarnya lewat pori-pori. Kemudian nanti kita bahas ya kelainan-kelainan pada organ ekskresi mulai dari ginjal, kulit, setelah kita memaparkan semua organ ekskresinya. Jadi kita lanjutkan masuk pada hati. Ya. Jadi strukturnya seperti ini, kemudian bisa kita rasakan hati kalian berada di sebelah mana. Kemarin berhubungan dengan ginjal, hati kita ada di bagian rongga dada yang sebelah kanan ya, yang sebelah kanan sini. Yang di sini kosong, sehingga apa? Ginjal kita yang berjumlah 2 kemarin, kanan dan kiri, maka apa? Yang di sebelah kanan ginjal kita posisinya lebih ke bawah karena dia tertekan oleh posisi dari hati ini. Jadi hati ada di bagian kanan ini. Hati atau hepar ya, jadi nama ilmiahnya, nama biologinya adalah hepar, merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Kemarin kan sudah bisa ya, diafragma. Siapa yang masih ingat tentang diafragma? Oke, silakan. Videonya diaktifkan biar di sini Ibu bisa melihat wajah kalian. Jun. Otot antar tulang dada dan tulang rusuk. Siapa ini yang jawab? Nabila. Oke. Nabila. Oke, nih absen nomor 20 ya. Oke. Nabila. Oke, diafragma kemarin di sistem pernafasan itu sangat kita singgung sekali, terutama untuk di pernafasan perut ya. Dia berfungsi ketika terjadi pernafasan
perut. Jadi ini sekat ya, otot yang menyekat antara rongga dada dengan rongga perut ya. Sudah bagus yang dijawab oleh Nabila. Kemudian tidak terlihat Bu ya. Oke. Sekilas kemarin sudah Ibu singgung, selain sebagai organ ekskresi, hati juga disebut sebagai organ, ada yang masih ingat? Selain disebut dengan organ ekskresi, hati juga disebut sebagai organ. Ada yang ingat penjelasan Ibu yang kemarin? Oke, Dani bisa? Ada di Push. Baterainya dulu. Colok dulu. Oke, ini baterainya sudah. Oke. Oke, tadi sudah sampai sini ya. Ya, penjelasannya tadi ini ada di rongga perut yang bagian kanan ya. Kemudian ini hati memiliki berapa fungsi antara lain? Nah, ini bisa kalian catat ya. Atau nanti filenya kalau sudah selesai Ibu kirimkan. Menetralisir racun sehingga tidak membahayakan bagi tubuh. Kemudian mengubah glukosa menjadi glikogen untuk mengatur kadar gula dalam darah. Sebagai alat ekskresi, mengeluarkan warna empedu dan urin. Setiap hari hati menghasilkan empedu sekitar setengah liter. Kemudian tempat sintesis beberapa zat, hati menghasilkan enzim arginase yang mengubah arginin menjadi ornifin dan urea dan meningkatkan NH3 atau amonium, ini namanya amonia, dan CO2 yang bersifat racun. Jadi intinya dia menetralisir racun. Jelas di sini? Ibu agak trouble memang dari kemarin. Kita ya Ramna. Ini ada yang mohon maaf, wifi Ibu agak trouble memang dari kemarin. Ini bisa kita lanjutkan. Terlihat layarnya di kalian? Oke. Ini ada yang bergabung. Jun sama Sir.
Oke, Ibu masih ngirim file untuk apa? Latihan kelas 9. Sudah ini? Ya, ditulis garis besarnya saja. Kemudian Ibu lanjutkan. Ya. Fungsi hati yang berikutnya. Tadi sudah ya, tadi sudah fungsi yang keberapa tadi? Yang keempat ya. Jadi ini yang kelima dan yang keenam. Ini fungsi yang keenam. Jadi biar kalian belajar IT juga, sama-sama belajar. Mungkin koneksinya ini agak itu ya. Mohon maaf, memang baru diperbaiki, ada masalah di router wifi-nya di kompleksnya Ibu ini. Jadi agak lambat koneksinya. Nah, jadi ini fungsi yang kelima. Di situ bisa kalian cermati. Fungsi dari hati yang kelima, tadi kan yang keempat. Ini yang kelima. Ini. Hati menghasilkan empedu yang berasal dari hemoglobin sel darah merah yang sudah tua. Kemarin di sistem peredaran darah sudah dijelaskan, yang punya zat warna merah pada darah itu hanya sel darah merah. Ya, zat warna merah pada sel darah itu disebut hemoglobin. Ya. Nah, hemoglobin pada sel darah merah yang telah tua ini, nah ini sel darah merah. Silakan, ada yang masih ingat istilah dari sel darah merah? Oke, siapa? Ya, siapa? Akhirnya, Hah? Zulfa. Oke. Apa Zulfa? Ya. Eritrosit. Eritrosit. Oke, bagus. Ya. Eritrosit. Jadi masih banyak materi yang berhubungan dengan materi yang sebelumnya, dan sebagai persiapan kalian nanti melaksanakan PTS secara online serempak dengan jadwal PAS yang kelas 9. Jadi PTS kelas 7 dan kelas 8 itu pelaksananya bareng dengan pelaksanaan PAS kelas 9. Insya Allah tanggal 20 sampai 25 April. Jadi usahakan kalian standby, HP-nya sudah kalian operasikan yang semaksimal mungkin, ya, baterainya biar tidak ngedrop, kuotanya juga jangan yang unlimited, kan seperti itu, ya. Karena apa? Ada waktu batas pengerjaan soal. Jadi nanti jadwal akan segera di-share ke wali kelasnya masing-masing. Ini masih proses pengeditan soal oleh panitia. Jadi materi khusus yang IPA, yang PTS itu yang 3 KD, tekanan, kemudian sistem pernapasan dan sistem peredaran darah. Untuk yang sistem ekresi tidak masuk ke materi PTS. Ya, jadi dicatat mulai sekarang kalian belajar. Untuk mapel yang lain yang sudah dipelajari oleh Bapak Ibu guru, itu yang kalian pelajari, ya. Insya Allah soal itu nanti yang soal yang
sesuai materi yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Jadi ini ya, kembali lagi ke sini. Empedu disimpan di dalam kantung empedu dan merupakan cairan hijau serta berasa pahit. Empedu mengandung kolesterol, garam empedu, ya, garam mineral dan pigmen, ya, bilirubin dan biliverdin. Empedu ini berfungsi untuk mencerna lemak agar mudah diserap tubuh, membantu daya absorpsi lemak di usus, penyerapan ya, absorpsi ini, kemudian mengaktifkan enzim lipase dan mengubah zat yang tidak larut dalam air menjadi zat yang larut dalam air. Nah, maka tadi hati selain disebut sebagai organ ekskresi, dia mengeluarkan empedu. Empedu tidak langsung dikeluarkan dari dalam tubuh, tapi empedu ini masih berfungsi untuk hal-hal yang lain. Ini banyak yang berhubungan dengan di sistem pencernaan yang di sini. Empedu ini berfungsi untuk mencerna lemak agar mudah diserap oleh tubuh, kemudian membantu daya absorpsi lemak di usus, mengaktifkan enzim lipase. Ya, di tepatnya yang di pankreas itu kan ada 3 jenis enzim yang dihasilkan, ya. Ada enzim amilase, lipase, dan tripsin. Nah, yang di lipasenya ini, ya, lipase dia mengubah lemak menjadi asam gliserol atau disebut dengan asam lemak atau gliserol. Nah, yang gliserol inilah yang akan diserap di bagian usus halus. Kalau masih dalam lemak belum bisa diterima oleh sel-sel tubuh nanti. Jadi harus dicerna terlebih dahulu. Dan lemak ini akan mudah diserapnya oleh bagian usus di ileum, ya, usus halus, jika dia sudah berubah menjadi asam lemak atau gliserol. Biar bisa berubah menjadi gliserol, maka apa? Ini harus dibantu dengan enzim lipase. Dan enzim lipase ini biar ada ini diaktifkannya oleh empedu ini. Jadi empedu yang dikeluarkan oleh hati itu tidak langsung dibuang keluar tubuh, tapi masih bermanfaat untuk aktivitas yang lainnya. Sehingga hati selain sebagai organ ekskresi, dia juga berfungsi sebagai organ sekresi. Jadi ada dua identitas untuk hati, ekskresi dan sekresi. Fungsi yang keenam, di sini, ini fungsi yang keenam dari hati. Bahasan tentang hati ini banyak dari sudut pandang agama, panjang ya. Dari uraian antara ginjal, kulit ya. Kayak hati ini yang paling banyak fungsinya ya. Di sini. Di sini. Ya, hati merombak sel-sel darah merah yang sudah tua, hemoglobin dalam darah. Oh, tadi sudah ya. Ini penjelasan lebih lanjutnya lagi ya. Sel-sel darah merah yang sudah tua, hemoglobin dalam darah ya, tersebut dipecah menjadi zat besi, globin, dan heme. Makanya tadi kan gabungnya hemoglobin. Itu kompleks dari senyawa ya, ada zat besi, kan ini senyawa. Senyawa itu kan gabungan dari beberapa unsur ya. Unsur besi, ada yang masih ingat lambang dari unsur besi? Unsur besi? Oh, yang di kelas 7 dilupakan ya. Akbar, unsur besi, besi, perak, tembaga,
karbon, oksigen, ini kan unsur ya. Punya lambang-lambang tersendiri. Kalau oksigen, kalau dia hanya unsur maka lambangnya O. Oksigen biasanya di alam dia dalam bentuk senyawa sehingga disebut dengan O2. Jadi sudah bergabung antara satu atom oksigen dengan satu atom oksigen membentuk O2. Karena berasal dari unsur yang sama, yang sejenis, maka disebut molekul unsur. Air, dia disebut senyawa karena gabungan dari unsur hidrogen, ya, H lambangnya dengan oksigen, sehingga lambang rumus kimia dari air yaitu H2O. Karena berlain jenis dari unsur yang menyusun, maka disebut molekul senyawa. Molekul senyawa atau disebut molekul. Apa disebut senyawanya saja, molekulnya tidak usah ditampilkan. Ya. Molekul itu sendiri gabungan dari beberapa unsur. Jika sejenis disebut molekul unsur, jika tidak sejenis disebut dengan molekul senyawa atau disebut senyawanya saja. Ya. Lambang unsur zat besi, ada yang bisa. Kelas 7-nya dulu Ibu yang ngajar. Fe, Bu. Oh ya, oke. Zulfa. Apa? Zulfa? Fe. Fe. Oke, nih. Fe. Ferum, ya. Berasal dari kata ferum, ya. Jadi hemoglobin dalam darah dipecah yaitu menjadi zat besi, Fe-nya tadi itu ya, globin dan heme. Zat besi dan globin dipakai kembali untuk menghasilkan sel darah merah yang baru. Sedangkan heme dirombak menjadi ya bilirubin dan biliverdin yang berwarna hijau biru. Zat warna empedu ini menghasilkan oksidasi di dalam usus menjadi urobilin dan memberi warna kekuningan pada feses dan urin. Nah, ini mengapa urin kita berwarna agak kekuningan? Ini ada pengaruh dari aktivitas yang dikeluarkan oleh hati, yaitu empedu. Kalau urinnya sudah tidak berwarna seperti ini, segera kalian menghubungi spesialis yang bisa menangani. Takutnya ada kelainan yang berakibat fatal nanti pada akhirnya. Ya, apalagi kalau urinnya sudah pekat berwarna seperti darah. Ya, ini ada beberapa organ yang mungkin mengalami kerusakan. Bisa di hatinya tidak sempurna, dia merombak sel-sel darah merah, bisa juga di ginjalnya yang tidak bisa menyaring darah secara sempurna. Itu fungsi dari hati. Ini disisipi ya. Kesimpulan, penguasaan dan pengembangan media inovasi berbasis ICT ya, informasi komputer teknologi ini ya. Jadi cukup dirasakan akhirnya. Sebenarnya seperti penilaian Google Form ya, itu sudah 3 tahun lalu Ibu sudah dapatkan ilmunya, tapi karena tidak mendesak, pembelajarannya masih bisa diadakan secara langsung, dan imbauan dari sekolah kita juga untuk tidak membawa HP ya, untuk tidak membawa HP ke sekolah, karena bukan tidak percaya pada kalian masih labil, masih suka ikut-ikutan menuruti emosi kalian, sehingga lebih banyak yang kami pantau itu anak-anak yang seusia kalian ketika menggunakan HP lebih banyak ke bukan edukasinya, lebih banyak ke gamenya, lebih banyak mungkin ke info-info yang kurang penting yang bisa kalian akses. Makanya ketika ada di sekolah, bagaimana kami menghimbau untuk tidak membawa. Kurang paham juga jika kondisi seperti ini, apakah nanti kebijakannya berubah atau tidak, kita ikuti saja seperti itu ya.
Kalau di rumah ini kalian kan sudah ada pemantauan dari orang tua, sehingga pembelajaran secara daring seperti ini untuk yang ibu, untuk yang guru yang lain bisa dengan via WhatsApp atau bagaimana yang beliau-beliaunya insya Allah lebih paham dengan kondisi peserta didiknya. Ya. Untuk di sini Ibu Data kemarin yang sudah mengerjakan soal pernafasan, peredaran darah, dari data yang masuk ke Ibu, itu Ibu Data alhamdulillah kelas 8A bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Jadi Ibu laporkan kemarin ke panitia PTS bahwa kelas kita siap mengikuti pembelajaran daring dan penilaiannya juga secara online. Terima kasih atas partisipasi kalian. Sampaikan juga kepada orang tua kalian yang insya Allah mendukung. Nah, buktinya kalian bisa gabung ya, bisa join di sini, bisa masih mengikuti pembelajaran Ibu. Yang Ibu tahu hanya sebatas ini, mungkin nanti Ibu sambil belajar lagi untuk pengembangan pembelajaran yang lebih sempurna lagi. Misalnya kalian tidak menutup kemungkinan, Bu, saya menemukan sistem cara pembelajaran yang lebih efektif, Bu, lebih bagus dari Zoom. Ya, yang ini, Bu, sehingga mungkin dari segi gambar atau suara lebih bagus. Tidak apa-apa, kalian sharing saja, ya. Nah, jadi Bu meresum dari yang sudah kita sampaikan, proses penularan apa saja yang dilakukan oleh tubuh manusia. Yang pertama, defekasi. Ini istilah baru lagi, ya. Defekasi yaitu proses pengeluaran sisa pencernaan, yaitu berupa feses. Ini bahasa yang lebih halus ya. Kalau bahasa yang agak kasar, tinja. Bukan ninja. Kalau ninja kayak Ibu ini ya. Kayak tipsnya Pak Adi itu ya. Tips masker ala Pak Adi. Jadi feses. Lebih kasar lagi tinja. Lebih kasar lagi ya. Itu nama lain feses ya. Wujudnya wujud ya. Iya, wujudnya padat. Agak lembek mungkin ya. Kalau lagi mencuat, itu encer mungkin ya. Kemudian ada yang ini yang kita bahas sekarang ya, ekskresi, proses pengeluaran sisa hasil proses kimiawi atau metabolisme atau kerja dari organ-organ tubuh yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Jadi ini tadi, jadi ini kesimpulan yang sudah kita pelajari. Semoga sinyalnya tidak putus-putus lagi. Jadi Ibu akhiri untuk sistem ekskresi pada bagian kedua nanti cukup sampai di sini. Nanti pertemuan yang ketiga tentang kelainan-kelainan yang Ibu minta kalian sudah browsing duluan. Jadi misalnya Ibu hanya menyampaikan 5 saja kelainan pada sistem ekskresi. Bisa dari ginjalnya 2 macam penyakit. Dari paru-paru kan sudah kita bahas dengan diskusi. Oke, nanti Ibu kemas hasil diskusi kalian kan ada yang Ibu video. Nanti Ibu tayangkan. Gitu. Ya, untuk yang paru-paru kemarin sudah didiskusikan, ada emfisema, ada paru-paru hitam ya. Ada yang disebut dengan yang kronis itu istilahnya apa? Ada yang ingat? PPOK ya, termasuk TBC ya, termasuk asma seperti itu. Kemudian yang di hati nanti kita sebutkan 2 contoh macam kelainan pada hati dan juga pada kulit. Biasanya yang sering itu anak-anak cewek yang sering bermasalah di kulit, yaitu jerawat ya. Kalau lagi mau datang bulan biasanya memang hormon itu secara alamiah bekerja sehingga akan ada jerawat ya. Jadi tidak usah, yang penting kita menjaga kondisi kita, mandi kita juga dijaga sehingga insya Allah terhindar dari masalah-masalah kulit yang umum. Tapi kalau untuk masalah kulit yang sampai ke kanker, nah itu harus
jauh lebih berhati-hati, terutama pemakaian kosmetik yang akhir-akhir ini biasanya dalam harga yang murah, tergiur dengan harga murah karena hasilnya instan. Jadi murah, jadi banyak mengandung malah zat-zat yang beracun yang masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin itu yang nanti akan bisa menyebabkan kanker pada kulit. Jadi hati-hati untuk yang kalian cewek, tidak usah memakai kosmetik-kosmetik yang terlalu berlebihan, ya. Cukup kalian tampil sesuai dengan jati diri kalian, ya. Kemudian sekresi, ini tadi yang sudah Ibu berulang-ulang, ya, Ibu katakan tadi, sekresi. Ya, jadi sambil belajar juga, oh kalau untuk memperbesar ukuran itu, kalau ya mungkin di sana kalian selain ada perangkat HP juga mungkin Ibu sudah mendata yang kemarin di data pribadi kalian ada banyak yang memiliki laptop di rumah kalian. Ya, alhamdulillah memang orang tua memang mungkin latar belakangnya banyak yang berhubungan dengan kegiatan aktivitasnya memerlukan laptop. Jadi yang bisa sambil ketika Ibu ngedit pada saat pembelajaran kalian tinggal bisa, ini namanya PowerPoint misalnya seperti itu, ya. Ini untuk mengubah tampilan huruf jika ingin di bold, ingin ditebalkan, ya. Ini ukuran hurufnya, kalau ingin diperbesar lagi, misalnya seperti itu, ya. Jadi sambil belajar, mungkin di 5 tahun mendatang kalian ilmunya lebih canggih dari Ibu. Nah, tidak menutup kemungkinan Ibu yang nanti akan belajar pada kalian. Ya, yang disebut dengan sekresi, ini proses pengeluaran oleh kelenjar berupa enzim atau hormon. Jadi yang hati tadi, dia kan ya mengeluarkan semacam empedu. Empedu banyak berfungsi untuk mengaktifkan enzim-enzim di sistem pencernaan. Jadi hati selain disebut sebagai organ ekresi, ini disebut juga sebagai organ sekresi, ya. Ya ini, ya seperti itu. Jadi ini macam-macam istilah pengeluaran dalam tubuh kita. Oh, kalau kita mengeluarkan dari anus, oh ternyata itu istilahnya defekasi. Kalau kita cucuh, ya cukemi kan seperti itu. Kemudian apa saja yang termasuk alat ekresi pada manusia? Jadi Ibu mengulang lagi, ya. Nih sudah jelas. Kalau yang ada HP 2 kalian foto langsung tidak apa-apa. Kemarin yang Ibu data di data pribadi kalian satu keluarga itu ada yang HP-nya lebih dari 10. Ayah saya 3 Bu, ya. Saya 2 Bu. Ibu saya 2, sudah berapa itu HP-nya, ya. Paru-paru, zat yang dikeluarkan adalah karbon dioksida dan H2O. Ini tidak Ibu bahas lagi karena sudah kita membahas secara detail di pembahasan sistem pernafasan, ya. Ini yang dikeluarkan karbon dioksida. Pembuktiannya bahwa paru-paru kita mengeluarkan karbon dioksida yaitu dengan percobaan kalian meniupkan hembusan nafasan kalian ke larutan air kapur, ya. Maka akan air kapur yang jernih pertamanya, setelah kalian tiupkan nafas kalian, maka air kapur akan berubah menjadi keruh. Bukti bahwa paru-paru kita ketika kita menghembuskan nafas itu menghasilkan uap air, ini dengan percobaan sederhana. Coba siapa yang masih ingat? Bukti kalau dari hasil pernafasan kita itu dikeluarkan uap air atau H2O. Dengan percobaan sederhana kemarin dengan menggunakan, silakan. Oke, siapa? Iya, Faira, Bu. Iya, Faira. Ini yang lainnya mana ya? Kok muridnya Ibu kok Faira, Zulfa, Akbar yang tampil di sini?
Ikmal apa? Mana? Sebentar Ibu lihat daftar. Ada semua ini. Apa, Bu? Oh, ini ada. Dayat ini videonya tidak diaktifkan, Dayat. Dayat, paling lagi makan Dayat ini. Bersih-bersih, Bu, di rumah, Bu. Bersih-bersih, oke. Ya, sambil lanjut. Jauh. Sambil dengarkan, sambil nolongin. Nah, bagus ya. Kan gini ya. Jadi bisa banyak yang kita dapatkan kalau belajar di rumah. Ya Ibu juga. Ya. Oke, ya. Silakan siapa? Yo guys, Oh, ya. kembali lagi guys. Oke, di off-kan lagi Mas Iqbal. Ya, Bu. Faira, dengan percobaan bagaimana Faira? Mengembuskan nafas di depan cermin yang bersih. Oke, terus setelah dihembuskan nafasnya, Apa, Bu? iya, menghembuskan nafas di depan cermin. Kemudian identifikasi kalau dari hasil kita menghembuskan nafas dihasilkan uap air, bagaimana deskripsinya, penjelasannya? Dibantu oleh Akbar. Atau Akbar sambil bercermin, Akbar, kan di situ banyak cermin, Bar. Dibantu Zulfa. Akbar malu, saya kok bantu Faira, aduh Pak terus cokoco. Ya. Zulfa, oke, sudah? Sir mana? Sir, where are you? Come back. Oke, ya, yang dijawab oleh Vera sudah bagus ya, dengan kita menghembuskan nafas di depan cermin. Yang pertamanya cerminnya itu bening ya, bersih, kering. Ketika kita sudah menghembuskan nafas kita, maka di permukaan cermin tadi yang kering, bening, maka akan berubah menjadi buram dan agak basah ya. Bau juga. Kemudian organ yang kedua yaitu hati, yang barusan kita bahas, yaitu zat yang dikeluarkan adalah empedu. Kulit, zat yang dikeluarkan adalah keringat, yaitu yang mengandung urea dan garam. Kemudian ginjal, yang kemarin sudah kita bahas, yaitu zat yang dikeluarkan yaitu berupa urin. Cukup mudah mengingatnya ya? Mudah apa sulit? Ya, jadi ada 4 ini, paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Ya. Ya, ini posisi ya ginjal kita, yang paru-paru ini, paru-paru dulu. Ya, ini yang kemarin ya, yang di sebelah kanan itu mempunyai 3 gelambir ya. Kemudian ini lambung kita, lambung ini untuk yang di sistem pencernaan ya. Kemudian hati yang ini ya. Ini posisinya kalian menghadap ke ibu ya, kalian menghadap ke ibu. Jadi yang di sini yang kanan ya, badan kalian sebelah kanan. Jadi yang ini hati. Kemudian, nah itu yang warnanya hijau itu yang empedu. Bentar Ibu Bapak kepala sekolahnya ingin laporan ke dinas. Jadi Ibu video dulu.
Oke. Jadi yang keempat ini yang empedu yang dihasilkan oleh hati tadi ya. Kemudian yang kelima ini yang ginjal, ini terlihat ya, terlihatnya tampak dari depan ini gambarnya, sehingga ginjal ini ada di bagian sini, dua ya, yang sini dan yang sini. Kemudian ini usus besar. Usus besar, yang ini ya, yang di sistem pencernaan. Usus besar mempunyai 3 bagian, bagian yang ini ya, yang naik, yang mendatar, kemudian yang menurun, baru akan dikeluarkan lewat anus. Dan ini adalah usus halus yang bentuknya seperti jonjot. Jonjot itu berlipat-lipat, ya, sehingga apa? Usus halus kalau jadi ini kalau ibu lipat-lipat seperti ini, ya, tuh hanya segini luasnya, panjang lebarnya segini. Padahal ini adalah kertas yang seperti ini luasnya, ya. Jadi usus halus kita yang ada di dalam ini tubuh kita itu sangat panjang ketika kalau dikeluarkan. Ya, usus 12 jari saja itu ya panjangnya sekitar 12 jari orang dewasa. Bayangkan yang di sini ya. Karena biar tidak memakan tempat yang begitu luas, maka bentuk usus halus itu dibentuk rapat-rapat seperti ini. Kalau ibu permisalkan kertas ini, itu disebut dengan jonjot. Bentuk usus halus itu berbentuk jonjot. Jadi apa? Untuk menyiasati biar tidak memakan tempat yang terlalu luas. Kalau bentuk ususnya dipanjang-panjangkan, mungkin ususnya sampai ke sini nanti, ya, gitu. Jadi tetap hanya di bawah rongga perut kita. Kalau dibuka ini kan luas, ya. Oke, kalian cermati dulu, atau bisa kalian sambil ibu ibu beri kesempatan satu anak yang bertanya dulu. Silakan. Ya, ini waktunya kemarin kita jam 11.30 kita akhiri. Kalian bisa beraktivitas yang lain, aktivitas yang paling dekat yaitu melaksanakan ibadah sholat zuhur, makan siang, pahami lagi materinya, bisa melakukan aktivitas yang lainnya, mungkin istirahat tidur siang sebentar. Karena ini ibu kirim pesan dulu, ada yang masuk. Oke, sudah. Ada yang mau bertanya? Satu orang dulu. Mungkin ada yang belum jelas yang ibu sampaikan tadi, bisa kalian tanyakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ibu lanjutkan lagi. Ini struktur dari ginjal yang kemarin sudah kita bahas ya. Jadi ini posisi yang di sebelah kanan ini dia lebih rendah karena dia tertekan oleh posisi hati. Sini. Kemudian yang di sini ya, ini ureter, saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih ya. Kandung kemih atau disebut kemarin
apa yang disebutkan oleh Sir kemarin? Ada yang ingat? Kandung kemih nama lainnya kemarin? Vesika urinaria. Pasti Nabila dulu, gambarnya enggak muncul, suaranya dulu yang muncul. Nabila nomor 20 ya, oke. Sampai hafal. Vesika urinaria, kalau dalam bahasa Inggrisnya urinaria bladder, bukan blender, bladder ya. Kalau yang vesika urinaria itu nama biologinya ya, seperti hati nama nama biologinya hepar. Kalau dalam bahasa Inggrisnya hati itu yang heart ya, my heart. My heart belong to you. Apa artinya itu ya? My heart belong to you. Belong to itu milik, sama dengan have. Kemudian ini saluran yang terakhir adalah uretra ya. Nih, jadi yang disebutkan oleh Dayat tadi itu ya, jalannya urin mulai dari ginjal sampai keluar ke dalam tubuh itu dari ginjal, ureter, dan kandung kemih baru akan dikeluarkan lewat uretra. Bentar, ada sponsor lewat. Ada yang menanyakan passwordnya WiFi di sini. Corona, C ya, jelas nggak? C-nya huruf besar. Kemudian struktur ginjal ya, secara lebih ini tadi siapa yang menyebut Faira juga ya? Nah, untuk gini aja. Ini untuk nambahnya tinggal Ibu kontrol C, copy. Di sini kita klik dengan kontrol V. Oke. Biasanya yang dalam penilaian struktur ginjal yang sering ditanyakan seperti ini, yang ditampilkan ini. Tadi yang dijawab oleh Faira ya. Jelas enggak ini? Jelas? Ya. Jelas, Bu. Oke, ya. Jadi yang paling luar, kata Sir juga tadi yang menjawab ya, itu kulit ginjal ya, atau disebut dengan korteks. Jangan terbalik dengan punyanya cewek, softex. Ya. Korteks ya, itu juga punya cewek ya. Kemudian bagian yang kedua ini atau disebut apa? Sumsum ya. Sumsum ginjal, isinya ginjal ya, atau disebut dengan medula. Kemudian bagian yang ketiga rongga ginjalnya ya, rongga ginjalnya ini yang berhubungan dengan pembuluh darahnya ya, atau yang disebut dengan apa tadi yang rongga ginjal? Ya. Pelvis. Oke, siapa itu yang jawab pelvis? Alfia ya? Ya. Yang menjawab itu pasti gambarnya nongol ke ini. Ya, nomor 7 ya, absen nomor 7. Oke. Kemudian ya, dan ini berhubungan dengan ureter.
Nah, sel-sel tadi fungsi utamanya kan dia menyaring darah. Nah, sel-sel yang menyaring pada ginjal, yang menyaring darah pada ginjal itu dengan nefron. Nah, ini ya, jangan salah dengan teflon. Alat masaknya mama kalau teflon ya. Nefron. Nanti di kelas 9 itu di sistem saraf, sel-sel saraf yang ada di otak itu neuron. Neuron. Jadi mirip-mirip. Kalau nama orang gufron ya. Sukron gitu ya. Jadi nefron. Ini sel-sel penyaring pada ginjal. Jadi ini struktur susunan dari ginjal secara umum ya. Korteks, medula dan pelvis ya. Yang rongga ginjalnya di sini. Kalau dilihat secara ini ya, seperti itu posisi dari ginjal. Jadi Ibu ini ulangi lagi berbentuk seperti pertanyaan ya. Sudah jelas ya? Ini bisa next lanjut. Oke, ya. Ini lebih jadi banyak-banyak tampilan untuk menampilkan bagian-bagian dari ginjal. Ini secara kalau seperti ini, kalau yang ini seperti ini ginjalnya ya, diperlihatkannya yang ini sama saja ya. Oke, bisa lanjut. Oke. Ini tadi ya. Jadi yang Ibu simpulkan dari kemarin tersusun dari apa sajakah? Nefron, penyaring darah yang ada di ginjal tadi, sel-sel pada ginjal ya, yang bisa menyaring darah itu disebut sel nefron. Setiap nefron tersusun dari badan Malpighi yang kemarin sudah Ibu singgung ya, dan saluran yang sangat panjang seperti pipa yang disebut dengan tubula. Badan Malpighi terdiri dari glomerulus. Glomerulus itu anyaman pembuluh kapiler yang ngelungker yang kemarin itu ya, itu glomerulus. Kemudian ada yang disebut dengan symphybomen, yaitu cawan itu seperti mangkok ya, berdinding tebal yang mengelilingi glomerulus tadi ya. Jadi tadi yang ngelungker itu dilindungi dengan sebuah wadah yang disebut dengan symphybomen. Itu semua merupakan bagian dari nefron ya. Jadi sel-sel penyaringnya itu ada ya bagian-bagiannya lagi. Nah, jadi tampilan sel nefron sendiri seperti ini. Yang kemarin sudah Ibu jelaskan kemarin ya. Jadi yang ini seperti pipa-pipanya itu yang disebut dengan tadi tubulanya tadi. Ini satu sel ini ya. Nah, kemudian di dalam nefron juga ini yang ngelungker. Ya ini ya, yang ngelungker-ngelungkernya tadi ini yang disebut dengan tadi yang ngelungker-ngelungker lengkung-lengkungnya ini. Iya, Alfia? Glomerulus. Badan Malpighi. Alfia, oke. Ya. Kemudian yang cawannya ini berarti yang huruf S ini tadi yang melindungi glomerulusnya tadi, itu disebut dengan Symphybomen. Siapa itu yang menjawab?
Yang menjawab Simpaibomen tadi siapa? Suaranya mirip-mirip kalau di sini. Yang menjawab Simpaibomen? Faira. Bukan Bu Akbar. Iya, siapa yang menjawab tadi? Simpaibomen? Disebutkan namanya. Akbar Bu yang Oh, Akbar. Oke. Ya, soalnya Ibu catat tetap ada nilai partisipasi untuk kalian ya. Gitu. Ya, seperti ini. Jadi ini yang disaring dulu darah ya. Di tahap yang sini inilah yang disebut dengan tahapan filtrasi kemarin ya. Di tahap filtrasi ini masih menghasilkan urin primer ya, yang kemarin urin primer. Jadi masih mengandung protein ya, masih mengandung glukosa seperti itu. Akhirnya ya disalurkan lagi ke saluran. Nah, yang di sini yang disebut dengan lengkung Henle tadi ya, lengkungan. Nah, yang di sini nanti akan terjadi yang tahap yang kedua yaitu reabsorpsi. Jadi diserap zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Ya, disebutnya urin apa? Urin sekunder. Urin sekunder. Siapa yang menjawab urin sekunder? Dayat ya. Dayat. Suara itu lo Bu. Iya, lo asing suaranya ya. Sudah terdengar di ya, urin sekunder ya. Urin sekunder maka akan terjadi tahap apa? Yang ketiga augmentasi, ditambahkan zat-zat yang memang harus dikeluarkan seperti kelebihan vitamin ya, seperti obat-obat yang terlalu banyak kalian konsumsi itu ditambahkan di tahap yang augmentasi ya, baru akan dikeluarkan ya lewat rongga ginjal menuju ke ureter, akan menjadi urin yang sesungguhnya. Nah, ini letak ginjalnya ya. Kemudian jalan urin dari ginjal sampai keluar tubuh yang tadi di awal pembelajaran Dayat sudah menyebutkannya ya. Ginjal, ureter, kantong kemih, ada yang menyebut kantong kemih, ada yang menyebut kandung kemih, sama saja ya. Atau istilahnya vesika urinaria dan uretra. Ini yang sering keluar. Ini kalau arahnya ke bawah, ada juga yang nanti jawabannya ke samping kanan, tidak apa-apa. Ginjal, ureter, panah, kandung kemih, panah lagi uretra. Kemarin sudah ya. Nah, ini tinggal Ibu ulangi lagi ya. Proses apa sajakah yang terjadi pada nefron tadi ini ya, filtrasi ya. Jadi filtrasi terjadi di glomerulusnya tadi ya, yang dihasilkan yang zat yang dihasilkan yaitu filtrat glomeruli atau yang kemarin filtrat glomerulus, yang tiada lain adalah urin primer. Zat tersebut kemudian masuk ke Simpaibomen tadi. Kemudian tahap yang kedua, reabsorpsi ya, reabsorpsi yaitu penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna. Terjadi di mana dan apa nama zat yang dihasilkan. Jadi Ibu ulangi kembali yang kemarin karena mungkin ada beberapa yang baru bisa join hari ini ya. Ya. Reabsorpsi terjadi di saluran tubulus yang halus ya. Zat yang dihasilkan disebut filtrat ya, tubulus atau yang kemarin sebagai urin sekunder. Kemudian proses yang ketiga, augmentasi, yaitu pengumpulan zat yang tidak berguna untuk dikeluarkan dari tubuh ya.
Jadi dikumpulkan, ditambahkan zat-zat yang memang harus dikeluarkan, yaitu seperti ya kelebihan vitamin C, kelebihan obat-obat yang sering kalian konsumsi itu ditambahkan di proses yang augmentasi ini. Kemudian akan ini dilakukan melalui tubulus kolektivus dan dibawa menuju ke rongga ginjal. Kenapa? Di proses yang ketiga ini sudah terjadi urin yang sebenarnya. Urin yang sudah mengandung urea, urin yang mengandung garam, ya, itu harus dikeluarkan. Enggak apa-apa sekali-kali Bapak, Ibu, atau orang tuanya kalian sambil menyapa ke Ibu. Siapa tahu nanti Ibu bertemu di pasar, di toko, ya. Oh, ternyata orang tua. Karena yang kemarin kan pengambilan raport semester 1 ya, itu kami tidak mengundang. Rencana memang kami akan mengundang di pengambilan raport yang semester genap karena memang itu berhubungan dengan kenaikan kelas ya. Tapi kondisinya seperti ini, insya Allah tidak ada pengambilan secara kolektif dalam jumlah yang banyak. Mungkin nanti bertahap mengambil hasil raportnya. Mungkin hari ini kelas berapa, itu pun satu kelas dikasih jeda waktu ya. Jam 7 sampai jam 8, mungkin nomor absen 1 sampai 5. Jadi dikhawatirkan kalau berkumpul dalam jumlah yang terlalu banyak, penyebarannya dikhawatirkan semakin cepat ya. Kita sama-sama berdoa semoga kita segera bisa melewati pandemi dari COVID-19 ini. Amin. Ini analog filtrasi pada nefron ya, seperti ini. Jadi yang namanya penyaringan itu ini seperti selang yang berkelok-kelok ini. Ini adalah sel nefronnya, ya, sel nefronnya yang ada di bagian dimulai dari korteks, mulai dari sumsum. Dan akhirnya yang di sini untuk rongga pengeluarannya inilah yang disebut dengan rongga ginjalnya. Kemudian yang ini ya, yang ini rongga ginjalnya, yang ini penampungan airnya ini diibaratkan kandung kemihnya ya. Yang ini petnya ini diibaratkan uretranya yang bisa mengeluarkan ya. Yang di sini rongga ginjalnya ya. Kemudian yang ke sini adalah ureternya ya. Jadi Ibu analogkan seperti itu. Penyakit-penyakit pada ginjal, oh ini sudah Ibu rangkumkan lebih dari 2 ya. Nah, di sini ya. Yang paling sering kita dengar yaitu kencing manis atau diabetes mellitus. Nah, yang di sini tugas kalian nanti browsing ya, sama dengan yang kemarin yang di sistem peredaran darah. Karena ini ya ada Ibu anggap 3 karena yang di paru-paru kalian kan sudah kita diskusikan waktu sebelum ada COVID-19 ini ya. Macam-macam kelainan atau penyakit pada paru-paru. Untuk di bahasan sistem ekresi ini kalian tidak usah mencari. Jadi yang Ibu tugaskan hanya 3 nanti ya, kelainan penyakit pada ginjal, pada kulit, dan pada hati. Minimal 2 saja ya. Pada hati 2 saja. Ini sudah banyak Bu ya. Nah, tapi ini kan ini ya secara umum, secara tidak secara gamblang. Nah, kalian nanti menyebutkan misalnya diabetes mellitus atau istilah yang di masyarakat dikenal dengan kencing manis, itu kalian nanti telaah dari deskripsinya apa, pengertiannya ya, sama dengan yang kemarin di sistem peredaran darah ya. Kemudian penyebabnya apa, kemudian bagaimana solusi
penanggulangannya. Ya, seperti itu untuk tugasnya. Bisa kalian tulis tangan, kemudian kalian foto, biar Ibu tidak membuka foto yang terlalu banyak di chatnya Ibu, bisa kalian kirim dengan file PDF yang caranya sudah di-share di grup oleh Nabila ya, oleh Nawa dan Filzah kalau tidak salah. Ya, terima kasih ya ilmunya untuk Nawa sama Filzah. Jadi teman-temannya sudah bisa belajar. Itu ya. Nah, di sini yang sering kita dengar selain diabetes mellitus, ini juga batu ginjal atau kencing batu. Ya, seperti apa itu ya. Jadi ini adalah jenis-jenis penyakit yang bisa menyerang organ ekskresi kita, yaitu ginjal. Meskipun kalian ya menganggap remeh, jika tidak ditangani, ini akan berakibat fatal, karena ginjal itu ya merupakan salah satu organ penting dalam tubuh kita. Jadi kalau sudah fungsinya tidak berfungsi secara maksimal, maka akan mengganggu sistem kerja fungsi dari sistem-sistem yang lainnya. Jadi selagi kita diberikan karuniai kesehatan, kita harus menjaganya mulai dari sekarang dengan menjaga pola makan, ya, kemudian istirahat yang cukup, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya. Ya, Bu. Ini sudah duhur. Ya, bisa kita lanjutkan hari Sabtu ya. Untuk kelainan pada kulit dan hati, langsung Ibu buatkan alamat link dari tugas kalian khusus sistem ekskresi ini. Ini sudah duhur ya. Sekian pembelajaran dari Ibu, pembahasan kali ini yaitu tentang kulit, kemudian kita meresum tentang ginjal ya, dan penjelasan juga tentang hati dan beberapa kelainan pada ginjal. Kita lanjutkan ke bagian yang ketiga untuk sistem ekskresi ini, kita membahas tentang kelainan penyakit pada hati, dan kita langsung share tugasnya bisa dikerjakan di alamat link yang insya Allah satu hari besok Ibu buatkan di Google Form. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu perhatiannya dan dukungan dari orang tua kalian. Atas nama pribadi Ibu selaku guru IPA dan juga wali kelas 8A, dan atas nama seluruh Sivitas Akademik UPT Descendant Negeri 1 Banjar, Ibu ucapkan terima kasih dalam kondisi apapun. Semoga pembelajaran kita bisa tetap berjalan dan bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita dalam kondisi sehat selalu, dilimpahkan rezeki yang berkah dan ilmu yang kita berikan menjadi pahala jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan ini, pandemi COVID-19 semoga segera akan berakhir.